Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah setelah 2 hari istirahat setelah proses pemulihan kesehatan ya, kita hadir lagi. Kita mengisi kajian di pagi hari di bulan Ramadan bersama Baitul Mal. Insyaallah hari ini kan mendengar kembali materi-materi ringan ya, seputar puasa dan sebagainya. Yang akan disampaikan oleh Al Ustaz Muhammad Thorabul Habsi. Sekarang menunjukkan pukul 5.20 untuk menyingkat waktu Ustaz untuk menyampaikan materi. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adik-adik, kawan-kawan, alhamdulillah pada pertemuan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian tematik subuh bulan Ramadan yang diinisiasi oleh Baitul Mal Bogor. Semoga kajian kita bermanfaat, memberikan berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan yang berbahagia pada pagi hari ini, alhamdulillah kita sepanjang beberapa hari pertemuan kita telah menjelaskan banyak hal terkait hukum-hukum puasa, kaitannya dengan Ramadan, fadilah Ramadan dan sebagainya. Izinkan kami pada pagi hari ini akan memberikan sedikit materi tentang terkait etika berpuasa. Etika dan hukum, bapak-bapak, kawan-kawan sekalian, itu berbeda. Hukum kaitannya dengan halal dan haram. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang mubah, ada yang makruh. Ada 5 hukum di dalam syariat kita. Ketika haram, maka ketika dilakukan kita mendapatkan dosa. Ketika wajib, maka wajib dilakukan. Jika tidak, maka akan mendapatkan dosa. Dan juga seterusnya terkait dengan hukum. Namun etika yang kita bicarakan tidak terkait hukum, namun hanya kaitannya dengan kesempurnaan amal ibadah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita tuntunan di dalam berpuasa bukan hanya terkait hukum, tapi juga terkait etika, agar kita menjadi Muslim yang menjalankan puasa dengan sempurna, ibadahnya sempurna, pahalanya juga sempurna, mendatangkan manfaat yang maksimal. Paling tidak ada 6 etika yang perlu dilakukan selama berpuasa. Yang pertama adalah menjaga lisan dan anggota tubuh seluruhnya dari melakukan hal-hal yang dilarang di dalam puasa. Hal yang dilarang ada kalanya haram, ada kalanya makruh saja. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana di dalam hadis, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapapun yang tidak meninggalkan berkata dusta dan mengamalkan kedustaan, maka Allah tidak memberikan pahala, tidak butuh apapun ia meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi di dalam hadis ini seolah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan keras bahwasanya orang yang tetap menjalankan kebiasaannya berkata dusta selama bulan Ramadan, maka seolah-olah dia tidak berpuasa dalam arti pahalanya hilang. Karena fungsi di dalam berpuasa adalah kita melatih diri hawa nafsu kita sehingga kita meningkatkan level keimanan. Rasul juga mengatakan rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahru wa rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atas. Berapa banyak orang sholat malam, tapi bagian dirinya hanya bangun malam. Berapa banyak orang berpuasa, namun bagian dirinya hanya lapar dan haus.
artinya bentuknya bentuk puasa, namun pahalanya kok kosong. Ini yang disebut sebagai etika. Dari sudut pandang fikih, dari sudut pandang syariah, dia tetap sah puasanya. Namun itu tidaklah memberikan manfaat peningkatan derajat bagi dia. Karena itu Bapak-bapak, adik-adik sekalian, kawan-kawan, etika pertama yang perlu kita jaga adalah menjaga lisan, menjaga anggota tubuh dari melakukan hal-hal yang dilarang. Etika berikutnya adalah terkait etika kita ketika diajak oleh seseorang ketika berpuasa. Kadang kita menemui seseorang yang tidak berpuasa, kemudian orang non-muslim ini misalnya mengajak kita berpuasa. Maka dia mengatakan, inni shaim, saya berpuasa. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa shaim falyakum inni shaim. Falyakul inni shaim. Jika salah seorang di antara kalian diajak makan, namun dalam keadaan berpuasa, hendaklah dia terus terang dengan mengatakan saya berpuasa. Etika ini perlu dijalankan bukan hanya kaitannya dengan puasa yang wajib. Mungkin kalau puasa wajib, setiap orang tahu ya, non-muslim juga tahu bahwasanya sekarang itu adalah musim berpuasa. Kemungkinan mereka tidak akan mengajaknya. Namun biasanya ini etika ini biasa perlu dijalankan ketika berpuasa sunnah agar kita tidak menyinggung. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok Nabi yang sangat beretika, dan bagaimana Nabi menjelaskan kepada kita, kita terus beretika kepada orang yang berniat baik pada kita. Ajakan orang lain untuk memberikan makan kepada kita, mengajak kita makan itu sangat baik, sehingga kita perlu menolaknya dengan cukup baik juga, dengan berkata terus terang, saya mohon maaf, saya berpuasa. Ya, seperti itu. Itu adalah etika berikutnya. Etika yang lain, yaitu yang nomor ketiga, adalah apa yang perlu dibaca ketika berbuka puasa. Ini etika, tidak terkait dengan halal dan haram, tapi terkait dengan kesempurnaan sunnah dan peningkatan derajat. Karena kita niatkan ini ikut tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibaca diantaranya, "Dhahaba dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika di antara kalian telah berbuka, maka ucapkan doa sebagaimana yang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, orang puasa memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan pertama, dia ketika berbuka rasanya sangat nikmat sekali. Tidak ada makanan yang lebih nikmat selain makanan ketika berbuka puasa, walaupun sangat sederhana. Kebahagiaan kedua adalah ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah memberikan pahala yang luar biasa bagi orang yang bertakwa dengan cara berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga menyediakan pintu khusus bagi orang yang ahli puasa, orang yang menjalankan secara penuh kewajiban puasa Ramadan, kemudian juga melaksanakan puasa-puasa sunnah yang dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu tersebut bernama Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Etika berikutnya, yaitu etika yang nomor keempat, adalah apa yang perlu dimakan, yang seharusnya dimakan ketika orang berbuka puasa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tips bagaimana cara berbuka yang baik, dan itu ternyata ketika diteliti memang sangat bermanfaat secara medis. Yaitu etikanya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kurma, baik kurma itu kurma basah ataupun kurma kering, intinya kurma, atau air. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbiasa untuk berbuka dengan air ataupun kurma. Karena ternyata air itu langsung menyegarkan, atau adapun kurma langsung mengembalikan energi tubuh yang dikandung, energi yang dikandung di dalam makan yang manis, apalagi manisnya bukan manisan buatan ya, yang ada pada buah-buahan, maka itu termasuk sesuatu yang baik bagi tubuh. Para ulama mengatakan jika tidak ada kurma,
hal-hal yang manis juga masih dianjurkan terkait dengan misalnya buah-buahan dan sebagainya. Karena itu ternyata fungsinya sangat baik bagi tubuh. Karena itu terkenal, itu menjadi tradisi di Indonesia dan di seluruh dunia bahwasanya eh, pertama yang diawali, yang digunakan makan pertama kali ketika berbuka puasa adalah hal yang manis ataupun air. Etika berikutnya adalah ketika kita berbuka, hendaknya kita menyegerakan. Jangan sampai ditunda. Takjilul fitri. Ketika sudah masuk waktunya maghrib, kita yakin bahwasanya itu sudah waktu maghrib, maka kita perlu untuk segera berbuka. Namun perlu dicek, karena azan itu sama saja, azan maghrib, azan subuh, azan isya itu semuanya sama. Jangan sampai ternyata kita berbuka ternyata itu masih azan asar misalnya. Jadi mirip-mirip antara azan asar, antara maghrib tidak ada bedanya. Sehingga kita perlu mengeceknya. Ketika sudah yakin bahwa itu telah masuk waktu berbuka, maka kita segera berbuka, tidak diakhirkan. Demikian juga sebaliknya, yaitu etika yang terakhir, yaitu ketika kita sahur, hendaknya kita mengakhirkannya. Jangan sahurnya terlalu lama jaraknya dibanding masuk waktu subuh. Meskipun tidak harus terlalu mepet juga. Karena itu adalah sebuah tuntunan dari Rasulullah SAW bagaimana umat Islam menyiapkan puasa dengan sebaik-baiknya. Menyiapkan puasa mulai dari sampai detik terakhir diperkenankan untuk makan. Karena itu sudah terkenal bahwasanya umat Islam di seluruh dunia ketika sahurnya mendekati waktu subuh ya jam 3, jam 2 seperti itu. Jangan jam 12. Jam 12 masih makan malam. Itu sudah masuk subuh sudah lapar. Jadi itu adalah 6 etika yang bukan hanya itu menjadi tradisi, tapi diawali oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankannya dan dibimbing oleh Rasul melalui sabda-sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita syariat, memberikan kita ajaran, memberikan kita hukum, dan memberikan juga etika-etika bagaimana ketika kita menjalankan hukum puasa ini kita bisa menjalankannya dengan lebih sempurna, lebih banyak pahalanya dan lebih membawa berkah. Apalagi kita niatkan kita mengikuti semuanya tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah hal yang baik. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari hal yang ini. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo, silakan mungkin ada yang mau berkait dengan masalah etika dalam menjalankan puasa. Etika dan adab itu beda, Ustaz ya? Apa? Etika dan adab itu bagaimana? Perbedaan etika dan adab. Perbedaan apa? Etika dan adab. Oh, etika ya sama dengan adab. Apakah sama, apakah beda? Sama-sama. Adab itu ya bahasa Arab, etika bahasa Indonesia, tapi adab juga sudah masuk ke bahasa Indonesia juga. Jadi kita sudah paham. Jadi Rasulullah SAW itu mengajarkan, nah ini yang pentingnya. Sebenarnya kenapa sih? Kan ada hukum halal, haram itu aja. Kenapa harus ada etika? Nah ini yang menarik. Yang menariknya Rasulullah SAW memberikan kita tuntunan terkait dengan syariat, juga memberikan kita tuntunan untuk membentuk sebuah ajaran ini menjadi ajaran yang enak dipandang mata, mudah diamalkan, dan tidak memberikan efek samping. Ini yang menarik. Rasulullah SAW bukan hanya menuntun kita untuk berpuasa misalnya, tapi juga menuntun bagaimana kita mengerjakan puasa dengan tips-tips yang baik, yang justru bisa menguatkan kita, membantu kita. Ketika misalnya Rasulullah SAW ini contoh saja, ketika Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk bertahajud, bahkan itu disebutkan dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Harus bertahajud dan sebagainya, meskipun itu bukan kewajiban. Namun Rasulullah SAW juga menganjurkan, memberikan tips.
bagaimana cara agar orang bisa bangun tahajud? Karena tahajud itu berat, karena dia harus bangun sebelum subuh. Bagaimana caranya? Rasul mengajarkan qailulah, tidur sebelum zuhur atau tidur setelah zuhur, tidur sebentar sebelum zuhur atau tidur sebentar setelah zuhur. Rasul mengatakan itu akan membantumu untuk bangun. Nah, ya kan? Itulah kaitannya dengan etika. Kita mungkin bisa saja, saya bisa bangun untuk malam hari tanpa harus tidur siang, tanpa harus tidur siang sebentar, tapi ternyata efek sampingnya beda. Kekuatan tubuh kita Rasulullah SAW mengetahuinya. Bahwa dicoba berkali-kali, orang yang tidur siang itu akan bisa bangun malam. Sangat membantu sekali. Dan itu sudah dipraktekkan banyak sekali di perusahaan-perusahaan di luar negeri, di barat, di Jepang, setahu saya juga memberikan break waktu tidur di perusahaannya, dan ketika diteliti memberikan efek kinerjanya lebih baik dibandingkan sebelum orang itu tidur. Tidur sebentar di siang hari nilainya itu luar biasa. Makanya itu disunahkan. Lah, karakter Rasulullah SAW ketika memberikan sebuah syariat, selain itu juga memberikan etika dan adab-adabnya. Itu kaitannya dengan kesunahan dan sebagainya. Tipsnya demikian. Rasul memberikan tips bagi kita apa yang perlu dimakan pertama kali ketika berpuasa, yaitu air atau yang manis, yaitu kurma. Ternyata fungsinya sangat baik. Diteliti secara medis ternyata luar biasa. Nah, itu banyak sekali etika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan pada kita agar Rasul itu menghendaki ajaran agama ini diajarkan, diamalkan dengan bentuk yang terbaik sehingga orang itu tertarik mengikutinya. Banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang ketika covernya itu tidak menarik, orang akan menjauh. Orang akan menjauh. Padahal itu sebenarnya terkait dengan cover, bukan ajarannya. Ya kan? Banyak kesalahpahaman yang diciptakan oleh umat Islam sendiri karena tidak mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa? Sehingga orang di luar Islam melihat ajaran Islam memberatkan. Oh, ternyata tidak sesuai dengan akal sehat misalnya, tidak sesuai dengan kebiasaan dan sebagainya. Itu semua karena kita umat Islam teledor dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun itu bukan kewajiban. Rasul menganjurkan ketika minum itu minumnya 3 kali. Setiap minum baca basmalah. Rasul juga menganjurkan ketika makan pakai tangan kanan. Ketika makan dikunyah lebih banyak. Jangan mengunyahnya terlalu sedikit sehingga nanti ada masalah dalam pencernaan lambung. Ternyata medisnya membuktikan juga demikian. Faktor terbesar orang kena penyakit asam lambung atau GERD itu ternyata karena mengunyahnya terlalu cepat, kurang halus makanannya sehingga ada gangguan pencernaan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian bukan apa-apa, tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak berkata kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa etika yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam sehingga kita perlu mengamalkannya, mengerjakannya meskipun itu bukan sebuah hal yang wajib. Nah, itu salah satu fadilah keutamaan rahasia mengapa kita perlu untuk menjalankan etika dan adab di dalam ibadah kita. Baik, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Sekarang ini lagi apa namanya? Lagi ramai atau lagi hit non Islam, Islam meramaikan Ramadan gitu dengan cara menyerbu takjil, menyerbu Oh, apa ya? Menyerbu makanan berbuka puasa. Seakan-akan menarisir bahwa setiap kerukunan umat beragama itu baiknya bisa mengikuti perayaan ibadah yang lain katanya. Bagaimana itu? nah, mungkin kalau kita bentuk pertanyaannya lebih ekstrim begini, apa hukumnya non-Muslim juga ikut mengikuti ibadah kita kaitannya dengan takjil dan sebagainya? Jadi gini ya, jadi di dalam syariat Islam ada beberapa ibadah yang sebenarnya itu tidak khusus untuk orang Islam. Khusus untuk orang Islam maksudnya adalah yang mendapat pahalanya orang Muslim. Namun di dalam syariat juga tidak melarang orang non-Muslim untuk mengikutinya. Misalnya
tidak ada larangan sama sekali orang non-muslim untuk juga takjil, untuk juga ikut berpuasa. Lah, ini yang menarik. Jadi orang non-muslim itu tidak membaca Al-Quran, tidak membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dia baca, yang dia lihat, yang dia pahami dari Islam adalah perbuatan kita. Jadi perbuatan kita itulah cerminan Islam bagi orang-orang non-muslim. Mereka melihat bahwasanya acara yang disebut sebagai berbuka ini kok menarik perhatian, banyak orang jual makanan, ada takjil dan sebagainya. Mereka melihatnya sebagai sebuah keindahan. Kasidah-kasidah, selawat-selawat yang beredar di media sosial juga banyak disukai oleh orang-orang non-muslim. Itulah pentingnya bagaimana kita memberikan tampilan yang menarik terkait agama Islam kita tanpa memaksa mereka, tanpa mendorong mereka untuk melakukannya, tapi mereka merasa bahwa ini adalah sebuah keindahan, keasikan, kemeriahan, maka mereka mengikutinya. Sebenarnya tidak ada masalah orang non-muslim ikut membeli takjil misalnya, atau makan ketika berbarengan dengan orang muslim. Bahkan sebagian orang non-muslim itu juga ikut berpuasa. Apalagi kalau kita tahu bahwa saya berpuasa itu pertama dari sudut pandang kesehatan itu juga baik. Mereka juga mengakui dalam medis-medis itu banyak diakui berpuasa dalam jangka waktu yang tertentu itu bisa memberikan efek yang luar biasa bagi kesehatan. Kedua, bahwasanya puasa itu sebenarnya bukan hanya ibadahnya umat muslim. Puasa itu juga ibadahnya kaum Yahudi, juga kaum Nasrani. Orang Kristen juga ada puasanya, orang Yahudi juga ada puasanya meskipun waktu durasinya berbeda, tapi mereka di dalam ajaran di dalam Bible ataupun di Taurat itu mereka ada ajaran berpuasa. Apakah mereka mengamalkannya atau tidak kita tidak mengetahuinya, tapi yang pasti ada ajaran berpuasa juga di dalam agama Kristen. Bisa jadi itu memantik mereka agar mulai mempelajari agama mereka tersendiri sehingga banyak sekali mungkin ketika mereka tertarik dengan perayaan seperti ini, maka mereka akan bisa masuk Islam atau login. Nah, itu fungsi dari bagaimana kita menampilkan ajaran agama ini dengan cara meriang, gembira dan menarik sehingga mereka demikian. Bahkan sebagian non muslim itu ikut sholat tarawih. Bahkan sebagian non muslim itu ada ikut tadarus meskipun belum bisa baca Quran. Itu ada. Faktanya itu ada. Ya kita tidak bisa melarang. Mungkin Indonesia mungkin nggak tahu karena belum banyak yang menuliskannya secara bagus ya, sehingga banyak orang di dunia tidak mengetahui keindahan Islam di Indonesia. Sebenarnya kalau dilihat dari sejarah penyebaran Islam di seluruh dunia, itu mungkin Indonesia mungkin nomor satu kaitannya dengan bagaimana ajaran agama itu secara menarik. Sehingga menariknya Muslim di Indonesia menjadi mayoritas bukan karena perang, bukan karena pedang, bukan karena penaklukan. Bahkan mereka sukacita masuk Islam karena tertarik dengan hal-hal di luar atau hal-hal cover yang ditampilkan Islam. Ada semacam perayaannya, ada semacam tradisinya, ada semacam meriahnya. Nah, itu yang menarik. Islam faktanya banyak dipeluk oleh umat non-muslim, mereka masuk Islam karena melihat keindahan-keindahan para penyebarnya, para dai-nya. Bukan sekedar melihat hukum, ini hukum halal, ini hukum haram, atau terkait perdebatan teologis kaitannya dengan iman, keimanan dan sebagainya. Tidak, itu hanya jarang atau sedikit sekali sebagaimana data-data yang ditunjukkan selama ini. Justru mereka tertarik, oh karena Islam senyum, oh karena Islam menjaga kebersihan, karena Islam ternyata orang buang air kecil, buang air besar harus cebok dan sebagainya. Bahkan saya membaca salah satu pengakuan dari orang Barat yang pernah bekerja laundry di Barat, di sebuah asrama di Amerika sana, itu masuk Islam gara-gara pakaian dalam. Ternyata selama ini mereka ketika dia mengumpulkan pakaian dalam orang-orang, ternyata ada satu kamar itu yang dia pakaian dalamnya itu bersih, laki-laki atau perempuan bersih. Karena yang lain itu tidak bersih, selalu bau pesing dan sebagainya. Mereka nggak ada kebiasaan cebok. Ternyata ditanya, kenapa sih kamu itu tetap tetap ini
melaundrikan padahal itu masih bersih dengan ukuran rata-rata orang di sana masih bersih. Oh, ternyata ajaran kami, ajaran Islam menganjurkan kepada kita setelah buang air kecil atau buang air besar itu mencuci dulu. Jadi tidak langsung dipakai saja celana dalamnya. Sehingga ada orang masuk Islam gara-gara ini. Nah, ini luar biasa sebenarnya. Kalau apalagi kalau kita baca sejarah ya, Turki Utsmani itu adalah dinasti pertama yang membangun sistem WC yang dialirkan ke bawah dan sebagainya. Sebelumnya di Eropa itu nggak mengenal seperti itu. Bahkan kalau kita pernah ke Eropa, Amerika atau Eropa, itu mereka cuci apa istilahnya buang air besar dan sebagainya, buang air kecil dan buang air besar ini dengan air itu sebuah hal yang mewah. Mereka baru mengetahui, saya baru melihat salah satu iklan di YouTube ada promosi besar-besaran bahwasanya air itu lebih membersihkan dibandingkan hanya sekedar tisu. Itu baru-barusan. Padahal kita udah mengenalnya ratusan tahun yang lalu. Bahwasanya air jelas lebih manfaat dibandingkan sekedar tisu. Itu ajaran agama Islam yang sangat luar biasa, yang itu kaitannya dengan hal-hal yang keindahan. Hal yang indah, hal yang menarik, yang mungkin orang lain nggak tahu ketika kita tampilkan dengan benar, itu akan menarik orang banyak masuk Islam. Saya pikir seperti itu ya. Jadi itu yang menarik. Kalau ini pengalaman jenengan lebih seru mana di Mesir atau di Indonesia, Set? Ya Masa puasa. sebenarnya ya antar seru dan tidaknya ya relatif ya. Karena ada beberapa hal yang lebih seru di Indonesia, ada yang lebih seru di Mesir. Misalnya di Mesir itu karena memang mereka punya tradisi yang berbeda dibandingkan Indonesia. Tradisi sedekahnya mereka itu luar biasa. Bahkan beberapa orang yang sengaja untuk menabung sepanjang tahun agar dia bisa memberikan makanan di bulan Ramadan itu banyak di sana. Satu RT gitu urunan mengumpulkan uang setiap bulannya setelah Ramadan itu untuk ketika dikumpulkan nanti bulan Ramadan bisa memberikan makanan kepada para pelajar, pada tangga kanan kiri dan sebagainya. Itu luar biasa. Dan dalam hal ini meriah lah. Tapi banyak hal yang menarik di Indonesia yang tidak dimiliki di Mesir. Misalnya budaya kaitannya dengan ragam jenis makanan. Bagaimana orang non-muslim juga ikut mengambil takjil juga kepada kita. Kalau di sana ya semuanya hanya muslim. Kayak gitu. Jadi banyak hal yang kaitannya dengan hal-hal yang berbeda antara di Indonesia dengan di negara Timur Tengah pada umumnya. Tapi semuanya dirayakan dengan kegembiraan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda dan itu sudah tercermin. Orang puasa akan memiliki dua kegembiraan. Salah satunya adalah gembira ketika berbuka. Maka itu tercermin dari perilaku umat Islam secara umum. Ketika berbuka mereka sangat bergembira. Vibe seperti ini, suasana seperti ini bisa ditangkap oleh orang non-muslim. Ternyata orang muslim ketika berpuasa itu sangat berbahagia sehingga mereka mengikutinya. Ya, saya pikir seperti itu ya. Monggo, ada yang mau bertanya lagi? Silakan Ustaz diambil konklusi untuk pagi Oke, hari. Pagi hari. Silakan. baik. Jadi alhamdulillah ajaran kita, ajaran Islam itu ajaran yang luar biasa lengkap. Mengatur mulai dari orang bangun tidur sampai tidur kembali. Sehingga apa yang dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya kita pelajari. Kita pelajari bukan hanya sekedar untuk mengambil hukum kaitannya dengan halal dan haram, tapi kaitannya dengan bagaimana kita mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dituliskan di dalam Al-Quran ala khuluqin azim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling beretika, yang memiliki akhlak yang paling agung. Rasulullah dijadikan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dijadikan suri tauladan untuk kita. Sehingga kita perlu untuk meniru. Andai kata semua umat Islam di seluruh dunia itu mengikuti bagaimana etikanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan syariat, maka kemungkinan tidak akan terjadi miskomunikasi, tidak akan misunderstanding yang selama ini dipahami oleh orang-orang di luar
Islam, karena al-Islam mahjubun bil muslimin. Justru Islam itu bisa terhijab karena orang-orang Muslim sendiri. Orang Muslim, orang non-Muslim tidak melihat Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, dan tidak membaca Sunnah. Yang mereka baca, yang mereka pahami dari Islam adalah karakter perilaku umat Islam. Sehingga hendaklah kita mengamalkan etika-etika yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menjalankannya dengan pertama niatnya mengikuti ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, dengan niat agar menjalankan syariat ini dengan sebaik mungkin. Karena semua yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menarik. Itu menarik sekali, menarik, indah, sehingga orang lain akan tertarik. Rasul menyukai wangi-wangian. Bahkan Rasul menganjurkan ketika, ini contoh saja, ketika ada orang memberikan minyak wangi kepada kita, tidak boleh tolak. Satu hal yang tidak boleh ditolak ketika diberikan oleh orang lain adalah dikasih minyak wangi. Itu berarti sinyal dari Rasul SAW, orang Muslim itu harus wangi. Meskipun bukan kewajiban, tapi wangi. Misalnya Rasul SAW juga mengatakan kaitannya dengan mandi. Ini luar biasa kaitannya dengan etika. Wajib bagi seorang Muslim satu minggunya untuk mandi satu kali. Wah, ini bagi kita orang Indonesia apaan sih? Hadis ini nggak terlalu penting. Kenapa kita dianjurkan bahkan diwajibkan mandi? Kita nggak melihat sejarah bahwasanya hal ini diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu di Mekah dan di Madinah. Lingkungannya jarang air. Dan ternyata ketika kita baca sejarah, banyak di antara peradaban-peradaban misalnya di Eropa dan sebagainya itu banyak yang mereka tidak mengenal mandi. Bahkan terkenal sekali raja-raja Perancis ketika itu jarang mandi. Ada yang sampai bersumpah dia tidak pernah mandi kecuali 2 kali ketika menikah dan ketika apa lupa saya, Ratu Elizabeth kalau saya. Itu luar biasa pengaruhnya. Tapi Rasulullah SAW sejak dari awal dulu mengatakan minimal 1 minggu sekali wajib orang Muslim mandi. Jadi wajib. Jadi orang Muslim seperti itu. Sehingga banyak sekali cerita-cerita para pedagang yang sampai ke Eropa yang menyebarkan ajaran agamanya itu banyak pengunjungnya, pembelinya itu banyak suka membeli kepada pedagang-pedagang Muslim. Kenapa? Karena baunya wangi. Meskipun dia tidak kaya, tapi baunya wangi karena dia mandi juga. Beda dengan orang non-Muslim. Orang non-Muslim karena tidak ada kewajiban seperti itu, ada sebagian yang suka mandi, ada yang tidak suka mandi. Apalagi di daerah-daerah yang sangat dingin ya. Mereka nggak suka mandi sehingga baunya itu digambarkan. Salah satu Raja Perancis digambarkan ketika didekati, itu baunya itu seperti hewan liar. Itu ada dalam sejarah mereka sendiri. Nah, etika-etika seperti itu kaitannya dengan etika berpuasa, adab puasa, ada menjalankan hal yang lain itu perlu kita jalankan karena intinya kita mengikuti ajaran Rasul agar kita menampilkan ajaran agama ini dengan seindah mungkin sehingga menarik di mata orang lain. Kita bisa mengcover ajaran ini dengan menarik sehingga orang bisa tertarik dengan kita karena yang membuat mereka tertarik kepada kita bukan perdebatan kita, bukan hukum halal haram kita, tapi bagaimana keindahan yang dipancarkan oleh ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir itu kesimpulan dari kajian pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah Ustaz atas penyampaian materinya di pagi hari ini. Insya Allah besok kita akan hadir kembali di jam 5 dengan materi yang akan berbeda dan lebih menarik kembali. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.